Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Kali ini Skode Aplikasi akan membahas satu buah aplikasi yang telah selesai dibuat, yaitu aplikasi sistem informasi pencatatan transaksi pada roti bakar dan kukus Pandawa. Nah, di aplikasi ini langsung aja kita login ke dalam websitenya, dan tentu saja sudah kita daftarkan akunnya terlebih dahulu dengan username admin, passwordnya admin. Langsung aja kita login ke dalam aplikasinya. Nah, maka akan tampil halaman dashboard dari aplikasinya ya. Nah, di aplikasi ini kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada beberapa menu yang harus diinputkan terlebih dahulu. Tentunya itu ada di menu master data, dan di menu master data ini terdiri dari beberapa tabel ya. Ada 7 tabel. Nah, di sini kita inputkan dulu nih. Kita coba mulai dari atas. Nah, jadi di admin ini kita perlu menginputkan untuk hak aksesnya. Untuk hak aksesnya itu kita inputkan di sini sebagaimana yang sudah kita pakai untuk login ke dalam aplikasinya tadi. Nah, kalau untuk yang kita pakai login ke dalam aplikasinya tadi itu adalah hak aksesnya admin dan passwordnya admin ini terenkripsi ya. Jadi kalau sudah ditambahkan seperti ini maka bisa dipakai untuk login ke dalam halaman administratornya tadi. Nah, kalau bisa yang defaultnya ini jangan dihapus agar memudahkan kita untuk pengecekan sewaktu-waktu websitenya ingin kita akses. Nah, terus di sini ada data cabang. Nah, kemarin kan itu untuk melakukan pencatatan transaksi di setiap cabang ya. Jadi cabang ini sudah kita inputkan beberapa contoh. Nanti ini bisa diedit sesuai dengan cabang masing-masing yang ada di roti bakar Pandawa. Jadi kita kasih contoh di sini cabang 1, cabang 2 dan cabang 3 itu masing-masing alamatnya di Mestong, Rehok dan Mayang. Ini bisa diedit ya, nanti bisa disesuaikan dengan objek masing-masing. Nah, ini kalau sudah diinputkan semua data cabangnya, kalau mau ditambahkan lagi silakan lewat tambah data. Nah, terus nanti di sini ada data kasir. Data kasirnya ini adalah data masing-masing kasir yang ada di cabang setiap cabang. Jadi misalnya kan tadi ada 3 cabang ya. Ada 3 cabang. Jadi di setiap cabang itu mempunyai kasir tersendiri. Jadi untuk melakukan transaksi itu nanti diakses oleh si kasir masing-masing cabang. Nah, inputnya di sini. Ini kan cabang 1, cabang 2 dan cabang 3. Kita inputkan di sini di data kasir. Jadi si Brian ini laki-laki, alamatnya sekian. Username dan password untuk loginnya itu nanti dengan Brian dan si Brian ini itu dia bertugas di cabang 1 gitu ya, dan Irma itu dia bertugas sebagai kasir di cabang 2, dan si Ika itu bertugas di cabang kasir di cabang 3 gitu ya sebagai kasir. Jadi mereka sudah punya hak akses masing-masing di website ini nanti dengan username masing-masing dan password masing-masing. Jadi nanti username dan password ini bisa dipakai untuk login masing-masing kasir. Oke, dan selanjutnya di sini ada data kategori. Nah, kategori di sini kita inputkan 2 kategori ya, ada roti bakar dan roti kukus, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau ditambahkan kategori yang lain silakan ditambah data, kalau mau diedit silakan diedit. Terus kalau misalnya kita mau inputin produk, kita pastikan data kategorinya sudah diinput terlebih dahulu, baru kita tambahkan produk. Dan jangan lupa juga kita inputkan satuan. Jadi sebelum kita menginputkan data produk, pastikan kategori dan satuan itu sudah terisi. Nah, di sini kita satuannya masih pack atau kotak ya, atau bisa juga ditambahkan satuan lain. Kalau ini masih salah bisa diedit, mungkin pack atau mungkin pieces gitu ya, tergantung dijual di sana. Biasanya kan per kotak atau per pack ya. Nah, itu. Terus di sini ada data produk. Nah, baru kita inputkan data produknya. Contohnya di sini ada 4 produk yang sudah kita inputkan. Ada roti bakar keju, roti bakar coklat, roti kukus keju dan roti kukus coklat. Jadi masing-masing ada 2 produk di setiap kategorinya yang kita inputkan. Di sini kategori roti bakar, ini dan yang ini juga roti kukus. Jadi ada 4 produk yang sudah kita inputkan. Dan tentunya di sini satuannya pak dan kotak semua, dan harga jualnya itu 15.000, 16.000, 12.000 dan 18.000. Kalau mau tambah data produk silakan melalui di sini. Jadi nama produknya apa, foto produknya silakan dipilih,
harga jual produknya diinputkan di sini, misalnya 20.000. Satuannya ini nanti tinggal pilih. Di sini muncul satu satuan karena di data satuan tadi kan itu baru diinput satu data satuan. Jadi makanya di sini cuma ada satu pilihan. Sama di kategori cuma ada 2 kategori karena di data kategori itu juga baru terdapat 2 kategori. Maka di sini ya cuma 2 pilihan. Nah, keterangannya ini bebas. Keterangan mengenai produk yang dijual, baik itu mungkin komposisi dan yang lainnya bisa diinputkan di sini. Atau kalau mau dikosongkan juga nggak masalah, di strip aja gitu ya. Nah, selanjutnya terakhir di sini ada data penjualan. Nah, data penjualan di sini adalah data penjualan yang sudah dilakukan di setiap masing-masing cabang. Ini data penjualan keseluruhan ya. Jadi di data penjualan keseluruhan itu masuk ke dalam administrator ini. Jadi tanggal sekian itu ada melakukan penjualan, nama kasirnya si Brian ini ya. Terus di tanggal 11 Juli statusnya lunas semua. Terus di sini ada cabang 1, cabang 1 dan cabang 3. Ini baru ini yang melakukan transaksi gitu ya. Jadi masing-masing cabang itu nanti semua muaranya ke admin gitu ya. Terus kita langsung aja untuk melakukan proses transaksi, kita langsung aja masuk ke akses kasirnya. Jadi kita login dulu ke dalam aplikasinya, terus kita copy aja linknya ya. Kita buka tab baru aja, kita masuk ke sini. Kita coba login sebagai kasir. Oke, kita login sebagai kasir. Dengan kasirnya kita coba masuk ke admin juga ya. Saya lupa username passwordnya. Kita cek dulu di data kasir. Tadi kan transaksi cabang 1 dan cabang 3, cabang 2 belum ada. Kita login sebagai Irma aja ya. Oke, kita login sebagai Irma. Terus kita masukin ke sini passwordnya Irma. Sini juga Irma. Oke. Nah, di login Irma ini nanti di sebelah kiri itu terbatas yang bisa diakses ya. Kita bisa lihat di sini ada home, ada transaksi, ada data riwayat penjualan dan ada laporan penjualan. Nah, kalau kita lihat di sini di halaman ini langsung diarahkan ke halaman transaksi. Jadi defaultnya itu halaman transaksi ya kalau sesudah login. Sama dengan yang ada di sini, langsung masuk ke halaman transaksi. Kalau yang data penjualan ini adalah riwayat data penjualan yang dilakukan oleh cabang 2 tadi ya, cabang 2. Jadi ini hanya menampilkan data penjualan berdasarkan kasir atau cabang 2, yang mana kasir Irma tadi adalah yang bertugas di tempat cabang 2. Jadi kita coba melakukan transaksi, kita bisa pilih barang dulu, pilih barang, dia mau pesan apa, produknya apa. Produknya misalnya roti bakar keju gitu ya. Nanti kalau misalnya semakin banyak produk yang diinputkan, semakin banyak juga pilihannya di sini. Jadi kita pilih jumlah yang dipesannya itu berapa, bisa 1 atau bisa 2. Ini 1. Ini satuannya otomatis nggak bisa dipilih lagi karena ini diambil dari data produknya tadi otomatis ya kan. Harganya juga sudah flat karena diambil dari data produknya tadi ya. Karena di data roti bakar keju tadi itu harganya 15.000, maka di sini akan otomatis jadi 15.000. Kalau kita input 2 produk, maka di sini otomatis terkalkulasi jadi 30.000. Gitu ya. Kita coba satu produk, kita pilih. Nah, kan masuk ke sini. Oke. Kan masuk ke sini. Kalau misalnya pelanggannya ingin melakukan transaksi lebih dari 1 produk, tinggal pilih produk yang lain. Misalnya roti bakar kukus keju, kita pilih 1 juga. Terus di sini kita pilih lagi. Otomatis di sini masuk ke istilahnya ke keranjang lah ya. Jadi roti bakar kukus tadi masuk ke sini, terus roti bakar kukus keju juga masuk ke sini. Total transaksinya ini ada 15.000 dan di sini ada total transaksinya 12.000. Maka nanti 15.000 di sini totalnya ya karena dikali 1. Terus total yang ini ditambah yang ini, maka total keseluruhan yang harus dibayarkan itu sebesar 27.000. Nah, transaksi yang masuk ke sini kalau misalnya ada yang mau dilakukan pembatalan, misalnya roti kukus keju ini mau dibatalin, nah tinggal hapus saja. Atau mau diupdate
harganya, tinggal diupdate aja jadi 2, otomatis dia di sini 30.000, di sini nambah jadi 42.000. Nah gitu ya. Nanti kalau mau dikurangi lagi silakan, bisa dipersilakan. Nah kalau misalnya tidak ada lagi transaksinya yang mau dipesan oleh si pelanggan, kita langsung proses saja, kita langsung proses pembayaran. Otomatis 42.000 tadi sudah dibayarkan nih sama pelanggan, sudah dibayarkan sama pelanggan. Di sini jadi kosong lagi, jadi siap untuk melakukan transaksi selanjutnya. Nah data transaksi tadi akan masuk ke data penjualan di sini. Nah ini ya data penjualan. Irma cabang statusnya lunas gitu ya. Nah di detail ini juga kita bisa lihat apa aja yang dibeli oleh si Irma tadi. Ternyata si Irma tadi itu ada di cabang 2 melakukan transaksi roti bakar keju dan roti kukus keju masing-masing 1 pieces. Total harganya itu 15.000 dan total belanjanya itu 27.000. Nah ini yang udah dibayarkan sama pelanggan. Ini riwayatnya, kalau mau lihat lebih detail lagi apa saja yang dipesannya itu bisa lihat detail. Nah karena ini transaksi, umumnya transaksi itu untuk kasir itu tidak boleh menghapus yang namanya data transaksi penjualan. Yang mempunyai akses itu nanti ada di halaman administratornya. Nah gitu ya, jadi udah pas banget di sini. Terus ini kan yang bisa dilihat atau yang bisa diakses di sini hanya yang ada di cabang 2. Ya, untuk transaksi di cabang-cabang lain tidak bisa diakses oleh si kasir Irma tadi, karena masing-masing hak akses itu hanya berlaku untuk masing-masing cabang. Nah gitu ya. Terus di laporan penjualannya juga kita bisa lihat laporan penjualan keseluruhan. Ini ada riwayat penjualan transaksinya. Terus di sini ada roti bakar keju yang dipesannya. Terus di sini totalnya 27.000. Dan ini total keseluruhan. Kalau misalnya transaksinya ada 2, nanti akan masuk ke tabel nomor 2 dan total belanja keseluruhannya juga akan tampil di sini. Nah, ini untuk laporannya. Dan tentu juga laporan itu juga bisa diakses atau bisa difilter berdasarkan periode. Jadi periodenya bisa kita pilih berdasarkan bulan. Jadi misalnya transaksinya ingin kita filter dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 di hari ini, nanti akan muncul di tanggal itu aja. Atau misalnya mau difilter di bulan sebelumnya, itu silakan pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mau 1 bulan, 1 minggu, 10 hari, 1 hari, itu bisa. Oke, nah ini ya. Terus kalau misalnya ini kan sudah kita jelaskan semua ya. Kita kembali lagi ke halaman administrator. Ini kita log dulu. Ke admin itu tinggal kita refresh saja datanya. Ini kita langsung masuk lagi, login sebagai admin. Nah, di sini kita bisa lihat di data penjualan ya, di data penjualan nanti semuanya kasir yang melakukan transaksi semuanya akan masuk ke data penjualan. Oke, semua yang transaksi yang dilakukan oleh kasir akan masuk ke data penjualan dan bisa diakses oleh si admin. Kalau kasir tadi kan hanya bisa mengakses data penjualan masing-masing cabang. Kalau admin itu bisa mengakses data penjualan di semua cabang. Jadi mau cabang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya silakan ditambahkan, akan masuk semuanya ke data penjualan yang ada di admin. Dan tentunya juga bisa kita lihat data laporan. Data laporannya itu kita bisa lihat di sini. Data laporan penjualan. Oke, di data laporan penjualan ini bisa kita cetak keseluruhan. Jadi semua transaksinya akan tampil di sini dan total transaksinya itu sebanyak 512.000. Ini untuk semua cabang, gitu ya. Untuk semua cabang. Kita close. Terus di sini bisa kita filter berdasarkan nama cabang. Cabangnya tadi kan kita itu cabang 1. Jadi kita bisa filter berdasarkan nama cabang yang lain. Atau ini kan tadi kalau di data penjualan ini kan untuk muncul keseluruhannya nih, seluruh transaksi di semua cabang keseluruhan. Terus di sini kita close. Kalau ini kita bisa cetak berdasarkan periode. Terus kalau yang di sini di data penjualan kita bisa cetak berdasarkan nama cabang. Nah, nama cabangnya tadi, cabang 1 tadi ya. Kita belum paste. Cabang 1 ini kita copy aja biar tidak salah dalam pengetikan. Penjualan kita coba filter berdasarkan nama cabang. Maka yang tampil di sini adalah cabang transaksi yang ada di cabang 1 aja. Jadi cabang lain itu tidak ditampilkan, cuman transaksi yang ada di cabang 1 aja. Nah,
Itu ya. Kalau kita mau lihat cabang 2, tinggal klik aja cabang 2, nanti akan muncul satu transaksi yang dilakukan oleh cabang 2 tadi. Nah, seperti itu. Untuk di laporan lainnya juga bisa dicetak ya. Jadi tampilannya sama semua seperti ini. Cuman yang paling banyak dipakai nanti kan itu nanti ada di laporan penjualan dan laporan produk. Nah, yang lainnya cuma sekedar laporan atau output hasil dari inputan yang dilakukan oleh admin dan oleh kasir. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan dari aplikasinya, dan ini juga sudah oke banget, tinggal diimplementasikan saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi